Sejiram merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Desa Sejiram memiliki bangunan peninggalan Belanda berupa gereja dan pastoran yang dibangun pada masa Belanda. Gereja peninggalan Belanda ini diberi nama Gereja Santo Fidelis dan merupakan gereja tertua di Kalimantan Barat. Yang dapat kuingat kalau mengenai gedung gereja sekitar umur 6 tahun. Jadi tahun 1955 yang dapat kuingat gedung gereja atau. Gereja ini dibangun pada tahun 1921 dan resmi digunakan pada tahun 1923. Sehingga bangunan ini menjadi situs bersejarah yang berdiri di tengah umat Katolik saat ini. Aku udah berumur 6 tahun. Gereja itu mengalami gedung gereja apa? Yang pendopo, yang badan gereja tidak diubah. Tapi yang pendopo 3 kali dah diubah. Itu sekitar tahun 63 atau 64, 1963, 64 mulai dibuat pendopo sedikit. Pendoponya bentuk lingkaran. Dengan adanya situs gereja ini, maka umat dari paroki Sejiram memutuskan untuk mendirikan gereja baru yang dibangun bersebelahan di atas bukit, tepatnya di samping gereja Santo Fidelis pertama, sehingga gereja yang baru bisa menampung lebih banyak umat Katolik yang semakin bertambah. Peringatan 100 tahun gereja Santo Fidelis diperingati pada tanggal 24 April 2023. Gereja Santo Fidelis dibangun dengan gaya arsitek Belanda, sehingga merupakan ciri khas tersendiri jika melihatnya secara langsung. Pastor Korban dan rombongan dan Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena sudah membimbing perjalanan Pastor Korban beserta rombongan hingga selamat sampai ke paroki Sejiram. Kami sangat berbangga bisa menyebut Pastor bersama rombongan. Kami bersama umat dan program yang lainnya bisa menyambut Pastor Korban beserta rombongan. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya untuk waktu yang cukup panjang 11 tahun diperkenankan untuk ambil bagian dalam karya reksa pastoral di paroki Sejiram. Dan per hari ini setelah saya tijab, dengan sendirinya saya sudah bukan lagi pastor paroki di paroki ini. 11 tahun bukan waktu yang pendek, tetapi juga bukan waktu yang panjang benar. Yang jelas bahwa 11 tahun itu syarat dengan berbagai macam pengalaman kehidupan berpastoral, melaksanakan karya pastoral selaras dengan visi misi Kusban Sinta. Ya, pada tempat pertama saya harus mengucapkan syukur berlimpah kepada Tuhan telah mempercayakan saya untuk ambil bagian dalam karya parokial ini. Sekaligus juga kepada Kusban Sintang, kepada kongregasi yang juga memberikan peluang bagi saya untuk menikmati kehidupan karya parokial di paroki Sejiram. Siapa berani bermimpi bisa berada di tempat ini? Saya tidak pernah bermimpi, tapi karena saya menjadi imam, kemudian saya bisa berada di sini. Itu semata-mata karena imamat. Abadi hidup sebagai perantau Tuhan. Seperti itulah tampaknya jalan hidup saya.
Orang Jawa lahir Sumatera, dari Sumatera kemudian ke Jawa lagi, habis ke Jawa ke Kalimantan, nanti ke Flores, perantau abadi. Hingga akhir waktu. Pada perayaan 100 tahun Gereja Situs Santo Fidelis Sigmaringen, diadakan juga serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki Siram yang sebelumnya dijabat oleh Pastor Yohanes Sukiman CP, dan diserah terimakan kepada Pastor Kepala Paroki yang baru, yaitu Pastor Malternus Korman CP. Selamat ulang tahun Gereja Santo Fidelis yang ke-100. Selamat juga perayaan ulang tahun ini bergabung juga berkaitan dengan serah terima jabatan dari pastor paroki yang lama kepada kami sebagai pastor paroki yang baru. Sebagai pastor yang masih harus membaca, harus menganalisa, harus mengenal, pertama-tama saya ingin mencoba untuk mengenal tahap-tahap tahun pertama dari situasi, kondisi, dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat di paroki Sijiram ini. Yang kedua, kita berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pastor seperti yang tugasnya oleh pihak gereja, bahwa kewajiban kita sebagai pastor sudah tertera dalam hukum, juga dalam sumpah atau janji. Kemudian kita berusaha untuk kerjasama di kemudian hari untuk menghayati iman ini, terutama memelihara warisan iman yang sudah tertata dengan rapi sampai saat ini, dan ini kita pelihara dengan baik. Yang kedua, kita berusaha untuk memelihara ini, untuk menghayati cinta, menghayati iman bersama umat di tempat ini, terutama semangat untuk bersatu, semangat untuk kerjasama, semangat untuk berbagi, dengan juga merencanakan program melihat ke depan apa yang kira-kira bisa kita kerjakan, apa yang mendesak, apa yang penting, apa yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan umat, terutama bagi reksa pastoral umat di tempat ini. Semoga kehadiran kami membantu umat. Maka karena itu kami mohon doa dari umat sekalian sehingga kita seiring sejalan dalam suka dan duka bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan dengan penuh semangat. Terima kasih. Serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki dilaksanakan di Gereja Situs Paroki Sijiram yang dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Sintang, yaitu Bapak Uskup Monsinyur Samuel Oton Sidin OFMK. Harapan saya dengan adanya perayaan hari ini, yang pertama karena ada pastor baru, tentulah dengan semangat baru umat dipacu untuk lebih giat lagi membangun gereja secara utuh menyeluruh, dalam pengertian maju di bidang rohani tapi juga maju di bidang kejasmanian. Itu harapan yang pertama untuk umat. Sedangkan untuk pastornya sendiri, dengan perayaan hari ini, pastor tentulah diajak untuk merenungkan, memikirkan dan merancang apa yang dapat pastor buat bersama dengan umat memajukan gereja paroki ini. Tentu tujuan akhir dari semuanya adalah keselamatan abadi. Kita berpikir tidak hanya sampai berakhirnya dunia ini, tetapi juga sampai kepada kehidupan yang akan datang. Karena kesana arah dan tujuan akhir dari semua perjuangan kita selama di dunia ini. Kesan saya luar biasa, ini paroki tertua dan kaya dengan dinamika. Baik dinamika yang sungguh hidup, yang saya alami
banyak tantangan-tantangan dan juga berbagai macam persoalan baik kehidupan bersama maupun kehidupan beriman yang saya pikir butuh memerlukan kecerdasan untuk bisa memilah dengan bijak dan kemudian juga mencarikan solusi yang jitu, sehingga kehidupan beriman umat semakin bertumbuh dalam iman, tetapi juga mampu memberikan kesaksian tentang iman. Iman bukan hanya KTP dan pengakuan, tetapi iman disaksikan dalam kehidupan. Itu harapan besar bagi saya.